Pagi baru telah tiba, saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan. Tuhan itu maha baik. Selama-lamanya Dia tetap baik kepada kita. Selamat pagi, saudaraku di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku, ada istilah namanya transformasi, alih bentuk. Kita ingat binatang kupu-kupu. Salah satu jenis binatang yang banyak disukai orang. Warnanya indah, beragam. Ada yang putih, hitam, merah, terpadu indah di tubuhnya. Terbangnya lincah. Makanannya sari buah, pasti bersih. Saya yakin banyak orang yang lebih suka pada kupu-kupu ketimbang tidak suka. Sosok binatang indah rumpawan ini hasil transformasi atau alih bentuk, yakni sebelum menjadi kupu-kupu, sosok semula adalah kepompong. Dan sebelum menjadi kepompong, bentuk awalnya adalah ulat. Luar biasa, Allah menciptakan alih bentuk sebuah binatang. Kupu-kupu yang lucu, menawan, yang bisa terbang ke sana kemari. Ternyata bentuk awalnya adalah ulat. Tentu berbeda sekali antara keduanya, kupu-kupu dan ulat. Ulat jalannya merayap, rupa dirinya menjijikan, bulunya bisa membuat Anda dan saya gatal. Dan tidak boleh dilupakan, orang lebih banyak tidak suka daripada menyukainya. Inilah bukti bahwa di tangan Allah bisa terjadi alih bentuk atau transformasi. Transformasi dari sebuah binatang yang menjijikan menjadi binatang yang lucu dan amat disukai banyak orang. Saudaraku, sebagai orang beriman, sebenarnya kita juga mengalami transformasi. Tapi bukan dalam bentuk lahiriah seperti kupu-kupu dari ulat. Bukan. Transformasi menyangkut sikap, perilaku, lingkungan pergaulan, dan tujuan hidup. Seperti yang Rasul Paulus tegaskan, orang beriman adalah terang di dalam Tuhan. Sikap, perilaku mereka tidak lagi mencerminkan pola hidup yang lama. Dulu, mereka senang dengan kejahatan, tukang bohong, menyembah berhala, tidak peduli perbuatannya merugikan rasa ketidakadilan atas orang lain. Dengan satu kata, mereka dulu adalah hidup dalam gelap. Saudaraku, jika di malam hari tiba-tiba listrik di rumah kita padam, lalu kita berjalan, pasti
tabrak sana, tabrak sini. Kegelapan membuat kita tidak tahu posisi yang benar dan harus melangkah ke arah yang benar. Demikianlah orang Kristen di Efesus sebelum mengenal Injil Kristus. Hidup dalam kegelapan. Pengenalan atas Kristus mengubah hidup mereka. Kini, kebaikan menggantikan kejahatan, kejujuran menggantikan kebohongan, sikap adil menggantikan sikap masa bodoh, bahwa tindakannya melukai rasa ketidakadilan orang lain. Menjadi murid Kristus melahirkan tindakan-tindakan terpuji. Dulu, mereka seperti ulat menjijikan. Kini mereka laksana kupu-kupu yang indah di mata dan menyenangkan hati. Karena itu, sebagai orang yang beriman, yang mengenal Injil Kristus, Anda dan saya hendaknya hidup tetap dalam terang. Jangan mau digoda, diajak, dipengaruhi untuk hidup dalam kegelapan. Sikap, perilaku yang mengajak hidup dalam kegelapan bukan watak anak-anak Tuhan. Itu watak orang-orang kegelapan. Dengan teranglah saudara-saudara, kita memberi cahaya bagi orang lain, sehingga orang lain tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Pada waktu demo anarkis 2 hari lalu, berseliweran di media sosial, yaitu bentuk hoaks, fitnah, agar negeri kita kisruh dan rusuh. Saya yakin mereka yang sengaja membuat hoaks itu dan fitnah itu adalah orang yang masih senang hidup dalam kegelapan. Mengajak orang berbuat salah, bukannya mendorong orang lain berbuat hal yang terpuji. Anda dan saya, serta kita semua orang yang mengenal Injil Kristus, jangan tempatkan diri menjadi bagian kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, Injil-Mu mengubah perilaku manusia dari jahat menjadi baik dan menuntun sehingga orang hidup dalam terang. Pakailah kami memberitakan Injil-Mu agar kami dan sesama hidup memberi cahaya kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat memasuki aktivitas hari ini. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.